Cara efektif untuk memelihara agar paru-paru kita sehat, pertama kita harus bebas dari asap rokok. Mau itu secara aktif atau secara pasif. Bagi yang sedang merokok, berhentilah merokok. Bagi yang misalnya hangoutnya masih dengan teman-teman dengan merokok, berhenti merokok. Kemudian yang kedua adalah dengan olahraga yang rutin, olahraga lari, yang aerobik, sehingga kapasitas paru menjadi lebih besar. Yang ketiga adalah dengan mencegah infeksi, contohnya dengan menggunakan masker dan juga menjaga kesehatan. Yang berikutnya adalah dengan banyak minum air putih, karena dengan banyak minum air putih itu bisa mengurangi kekentalan dari lendir pernapasan kita. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa Bincang Sehati, gimana hari ini ke kantor? Kayaknya padat merayap ya. Nah ini tanda-tandanya juga karena makin banyak kendaraan di jalan, polusi udara makin meningkat. Apalagi kalau kita lihat lagi ya, kondisi polusi airnya juga luar biasa. Yang jadi perhatian pasti adalah kesehatan paru-paru kita. Gimana ya tinggal di kota besar tapi paru-parunya bisa sehat tanpa infeksi? Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar penyakit paru-paru bersama dokter kita hari ini yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Aaron Sebastian Surya, General Practitioner dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa terlebih dahulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Halo, kabar baik nih Dika. Selamat datang di Diet TV, di Bincang Sehati. Walaupun hari ini bahasannya nggak menyenangkan nih ya, tentang paru-paru dan infeksi. Tapi sebelum itu saya mau bahas dulu nih beberapa mitos atau fakta seputar penyakit paru-paru yang mungkin masih salah kaprah dipahami oleh masyarakat. Yang pertama ya dok ya, mitos atau fakta kalau sering naik motor itu bisa alami paru-paru basah. Ini kan ngeri banget ya, makanya ada sebagian orang juga yang pakai protektor gitu ya di dadanya. Tapi apakah ini berguna nih? Saya mau tanya dulu satu persatu, benar atau tidak bahwa sering naik motor bisa paru-paru basah? Itu sih mitos. Mitos, oke. Mitos, betul. Apa dok, kenapa bisa mitos? Padahal kan motor berarti kan kena polutan lebih, paparannya lebih istilahnya lebih intens ya dibandingkan naik mobil. Gimana dok? Ya memang sih kalau untuk paparan memang kan lebih rentan bagi mereka yang naik motor. Yes. Jadi sebenarnya itu secara tidak langsung bisa. Bisa. Tapi sebenarnya yang menyebabkan paru-paru basah itu karena infeksi atau ada peradangan. Oh, betul. Okay. Ada satu kondisi namanya efusi pleura. Itu literally memang paru-parunya itu jadi basah. Okay. Itu karena terjadi ada peradangan di selaput yang membungkus paru-paru, namanya pleura. Itu meradang bisa karena infeksi, dia akan jadi mencetus memproduksi cairan pleura, jadi basah gitu. Kalau di ronsen. Jadi bisa menyebabkan ada masalah pada paru, mungkin saja bisa. Nanti endingnya bisa ke paru-paru basah, tapi kalau dibilang jadi penyebab utama paru-paru basah tidak ya dok ya? Tidak. Nah ini yang tadi mau tanya juga nih dok, kan kalau misalkan naik motor, jadi kadang-kadang sering tuh biar nggak paru-paru basah punya pelindung di dada. Banyak yang jual juga ya dok ya. Ini berguna nggak sih? Sebenarnya akan jadi masalah itu di angin yang ke dada atau yang masuk ke dalam hidung kita? Sebenarnya tuh yang jadi masalah itu kalau masuk ke hidung kita. Oh, oke. Makanya ada baiknya menggunakan masker. Gitu. Jadi nggak ada masalah, nggak ada impact yang signifikan dengan pelindung dada tadi ya? Menurut saya sih tidak ada. Jadi kalau mau pakai jaket aja ya, iya, jaket yang memang khusus untuk naik motor. Iya, itu sudah ya, cukup. Kan lebih nyaman ya. Betul sekali. Biar nggak masuk angin. Iya, paling sih begitu. Iya, oke, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau TB adalah penyakit keturunan. Nah, gimana nih dok? Itu mah mitos juga. Mitos ya? Iya. Oke, kenapa mitos? Jadi belum tentu orang yang orang tuanya TB pasti anaknya TB, enggak juga kayak Enggak gitu? juga, itu karena dia menular. Nah. Karena penularan itu, jadi sama masyarakat dianggap ini sekeluarga kok kena TBC semua. Bahkan mereka mikir apa nih kena kutukan atau gimana.
atau bikin dosa apa, sebenarnya tidak jauh dari itu. Bukan dari situ Bukan. ya. Bayangkan saja di dalam satu rumah ya kan ya, bersama-sama, dan penularan TB itu luar biasa kan ya dok ya. Iya betul. Bahkan bukan cuma istilahnya, katanya ada beberapa jarak berapa meter pun kena gitu kan. Iya. Nah apalagi satu rumah bareng-bareng tinggalnya ya. Jadi bukan karena keturunan tapi karena ketularan. Iya betul Oke. sekali. Selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau TB hanya menyerang paru-paru saja. Nah benar nggak sih? Karena selama ini kita kalau mendengar kata tuberkulosis itu gitu ya, ya hanya paru-paru. Tapi sebenarnya ada nggak sih organ lain yang diserang oleh TB? Ada. Oke, jadi Memang mitos ya. Mitos. Apa saja dok? Jadi sebenarnya memang kalau yang paling sering memang kenanya ke paru-paru. Kenapa? Dari penularannya kan melalui percik Droplets ya. droplets, betul. Dari saat berbicara, atau dia bersin, atau dia batuk. Jadi penularannya emang sangat tinggi. Oke. Sehingga kena ke saluran pernapasan. Tapi sebenarnya untuk kuman TBC, Mycobacterium tuberculosis, dia bisa menyerang di seluruh bagian tubuh. Bisa satu kena kelenjar getah bening, bisa merasa ini agak membengkak, meradang, itu bisa jadi tanda TBC juga. Ada bisa kena TB usus, jadi bisa karena kayak rasanya kayak sakit perut gitu, mencret-mencret, ternyata infeksi TB. Ada juga TB ovarium juga bisa, bisa juga, bisa kemana-mana, TB kulit gitu. Cuma TB kan penyebabnya bakteri atau virus dok? bakteri. Nah berarti bakterinya beda-beda dari setiap istilahnya organ yang diserang, atau bakterinya sebenarnya sama tapi organnya saja? Bakterinya sama. Oh iya. Sama bakterinya. Berarti kalau orang yang kena TB paru bisa menularkan TB lain dong? Bisa juga sih. Oke. Jadi bakterinya sama, organnya beda gitu ya? Iya, bakterinya sama, Dan pasti organnya gejalanya beda ya? beda. Oke, kita lanjut lagi. Mitos atau fakta dok, kalau hanya perokok yang bisa terkena kanker dan PPOK, kanker paru dan PPOK ini hanya akan dirasakan dan diderita oleh orang-orang yang merokok. Benar atau tidak? Mitos. Mitos, kenapa dok? Memang kalau untuk bagi perokok lebih rentan kena kanker paru, kena PPOK. Tapi orang yang tidak merokok sama sekali pun juga bisa kena kanker paru-paru. Terutama untuk kanker karena dia faktor genetik ya, herediter. Jadi kalau dalam riwayat keluarga ada riwayat kanker, itu kemungkinan besar untuk keturunan yang mengidap kanker lebih besar ketimbang dengan orang-orang yang tidak ada riwayat keluarga kanker begitu. Oke, jadi belum tentu orang yang merokok pasti terkena kanker paru, Betul. tapi akan lebih potensial. Lebih potensial. Tapi kita yang nggak ngerokok belum tentu juga bebas ya dok ya. Betul. Apalagi kalau mungkin circle kita semuanya perokok aktif, kita perokok pasif, ya nggak sih? Betul, itu kan sama saja hitungannya. Iya. Terpapar oleh polutan dengan asap rokok, meskipun kita sendiri bukan menjadi perokok yang aktif, tapi kalau ada kita menjadi perokok pasif sama aja itu. Nanti nih kita bahas lebih lanjut ya untuk para perokok pasif. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau air jeruk nipis, soda dan susu dapat bersihkan paru. Ini sih enak sebenarnya ya. Benar nggak sih bisa bersihkan paru? Kalau benar saya minum tiap hari. Mitos atau fakta dok? Ah, mitos lah itu. Iya. Kenapa bisa ada terpikir seseorang tuh kayaknya minum minuman ini nih bisa membersihkan paru? Apakah sifatnya yang memang cleansing atau gimana dok? Mungkin menurut saya tuh miskonsepsi ya, mereka mikir minum, wah kayak dicuci aja gitu kan ya. Padahal kan sebenarnya apa yang kita minum itu kan ke kerongkongan, itu kan ke saluran pencernaan kan, terus diserap masuk ke pembuluh darah, nggak melewati ke paru-paru sama sekali. Mungkin mereka imajinasi, oh kayak dicuci aja gitu kan ya, soda gitu kan ya. Enggak. Ini miskonsepsi ya. Lagi pula kalau sampai masuk ke saluran pernafasan ini bahaya ya. Betul, bahaya. Sedak yang ada iya, ya, Dok? betul. Jadi mitos, sama sekali 100% mitos ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan topik utama kita, tapi usai jeda ya dok ya. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang bagaimana ya menjaga paru-paru kita tetap sehat. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Ernst Bastian Surya, General Practitioner dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dok, kalau bicara paru-paru, ini fungsinya begitu krusial. Kayaknya setiap detik itu sama kayak jantung ya. Jantung mompa, ini juga tarik udara dan membuangnya gitu. Itu adalah organ yang paling dekat sama kita kesannya gitu ya. Kalau ada masalah dikit aja, pasti udah nggak nyaman hidupnya. Nah, kalau kita bicara tentang paru-paru, fungsinya yang utama apakah memang hanya untuk bernafas atau ada hal yang lain, Dok? Yang utama adalah memang untuk pernapasan. Jadi untuk menarik oksigen dan membuang karbon dioksida, respirasi. Baik. Dan dia memang bestian sama jantung. Kerjanya barengan? Kerjanya berbarengan, gitu. Oke, berarti kalau ada masalah di paru-paru, otomatis bisa ada masalah juga dong di organ jantungnya? Cukup erat. Cukup berat ya? Karena jantung kan sebagai pemompanya nih. Terus tujuan kita menangkap oksigen itu kan untuk dibagikan ke seluruh sel tubuh. Oke. Gitu. Jadi yang pemasoknya itu, supplier itu, yang bantu tuh dari sistem pernapasan dari paru-paru. Nah, yang deliverynya itu dari jantung yang mompa. Terbayang ya, dua bestie ini nih kalau misalnya ada satu aja yang koslet pasti akan masalah banget ya, Dok. Betul, betul. Karena oksigen sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang paru-paru yang sehat dulu nih sebelum kita masuk yang sakit, apa sih yang bisa kita rasakan ketika kita bisa merasakan mindful gitu ya, paru-paru kita tuh berjalan dengan baik, sehat. Apakah mulai dari tarikan nafas yang lega atau gimana, Dok? Ada kaitannya juga dengan itu sih, tarik nafas yang lega, ya bebas dari sesak napas. Napasnya tuh nggak sampai terengah-engah. Nah ini juga nih, kan menarik nafas dalam hitungan, kalau jantung kan ada ya pompaan berapa, dia termasuk masih kategori yang aman gitu ya. Karena ada orang nafas tuh kayak perlu lebih cepat dibandingkan orang yang lain gitu kan. Nah gimana, Dok? Ada nggak SOP-nya? SOP-nya kalau kita lihat kalau heart rate kan normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Ya. Kalau untuk pernapasan itu kira-kira 12 sampai 20 kali per menit. Tarikan nafas ya? Iya, tarikan nafasnya. Per menit tuh ya? Betul. Oke, kalau lewat dari itu berarti kita udah mulai warning dong ada masalah? Ada warning juga. Nama harus dilihat dari saturasi oksigennya juga sih. Oh iya, betul. Itu tidak kalah penting. Pagi pas zamannya COVID itu, iya. pakai oximeter, saturasi berapa gitu. Nah sayangnya kalau sekarang kayaknya udah mulai terlupa ya, Dok ya. Alatnya juga nggak tahu di mana, laci yang mana udah nggak ngerti lagi. Jadi kalau bisa dilihat adalah tadi ya, tarikan nafas kita juga nggak terlalu cepat gitu ya. Kan ada orang yang kayaknya kok ngos-ngosan terus betul kayak sekali, gitu. Betul nah, sekali. Selanjutnya, kalau kita bernafas itu kan ada yang tanpa suara, tapi juga ada yang bersuara. Ya. Ini juga tanda nggak kalau misalnya bisa lega, tenang, tanpa ada bunyi tertentu. Kan ada yang beberapa orang bernafas ada bunyinya. Ini juga sebagai alarm nggak, Dok? Alarm juga. Itu kan bisa terdengar dari pakai stetoskop ya. Jadi dokter, perawat periksa kalau ada bunyi nafas tertentu. Nah itu bisa menjadi penanda juga. Ada bunyi mengi, gitu, ada bunyi kresek-kresek. Kalau kresek-kresek itu bisa penanda ada infeksi atau terkenal sebagai pneumonia gitu ya. Itu bisa penanda seperti begitu. Kalau bunyi mengi bisa aja mengarah ke asma atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Iya, itu. Itu dua hal aja udah jadi alarm kita untuk melihat paru-paru kita tuh berjalan dengan baik, tidak kerjanya dan sehat atau enggak ya. Nah, sebelum kita lanjut, Dok, sudah ada pemirsa nih mau konsultasi. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Bu Yanti. Bu Yanti di mana, Bu? Di Lampung. Di Lampung. Silakan Ibu mau tanya apa pada Dokter Eren? Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Bu Yanti. Iya. Ini mau nanya, Pak, dulu 10 tahun yang lalu saya didiagnosis di paru-paru saya ada nodul. Oke. Ada benjolan ya di paru-paru. Itu sebelah kanan sama sebelah kiri ada semua. Tapi karena saya udah tua, jadi dokternya nggak bisa biopsi itu
kanker apa-apa, sudah dimasukin selang itu ke paru-paru, tapi nggak dapet apa-apa. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu itu kanker apa-apa ya Pak. Baik, Itu Ibu. Ya. Ya, Ibu Yanti boleh tahu usianya berapa, Bu? Sekarang 71. 71. Masih ada keluhan saat ini, Bu? Sering dadanya sakit-sakit sih, kayak orang jantung gitu. Baik, baik. Tapi nggak batuk. Baik. Ciri-cirinya kanker paru-paru itu gimana Pak? Baik, dokter ada yang mau ditanyakan lebih lanjut sebelum kita jawab nanti? Enggak sih, belum. Cukup ya? Baik. Ibu Yanti berarti usia 71 tahun masih ada keluhan nyeri dada ya? Ya kalau satu lagi pertanyaan saya. Boleh? Kalau kanker paru-paru itu dengan periksa apa ya Pak? Baru ketahuan diagnosisnya itu kanker paru-paru itu. Baik, nanti kita akan coba diskusikan ya Terima Ibu kasih Yanti ya, Pak ya. Dokter, Terima ya. kasih banyak sudah menghubungi kami. Salam untuk keluarga di Lampung ya. Baik, ini Ibu Yanti usia 71. Beberapa tahun yang lalu memang ada nodul di sisi kanan dan kiri paru-parunya. Tapi karena usia jadinya sulit juga untuk dilakukan biopsi nih dok. Permasalahan berarti nodulnya masih ada gitu ya. Tapi belum ada tindakan, beliau takut ada keganasan, masih sering nyeri di dadanya. Ini gimana? Mungkin bisa dokter sarankan apa pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh Ibu Yanti? Oke, saya mulai dari untuk gejala-gejala kanker paru ya. Kalau untuk kanker yang perlu diperhatikan ya Bu Yanti, beberapa bulan ini apakah ada penurunan berat badan? Drastis Yang ya. drastis, tidak ada sebab yang jelas, misalnya sedang tidak program diet gitu, tapi tiba-tiba berat badannya menurun. Oke. Kemudian ada gejala selain nyeri dada, ada batuk juga, batuknya bisa batuk sampai keluar berdarah. Wow. Tuh. Dan kalau mengenai nyeri dada itu perlu dibedakan dulu ya, nyeri dadanya itu seperti bagaimana. Apakah kalau nyeri dada seperti jantung itu kayak ketekan berat, nyesek. Kan gitu ya. Tuh kayak beban berat tuh menimpa dadanya. Sama bisa menjalar ke lengan, ke rahang. Oke. Gitu. Nah kalau yang dari paru, nyerinya kayak gimana? Dari paru bisa saat kayak napas gitu. Tarik nafas ya. Terus agak nyesek, agak nyeri gitu. Ini rada beda soalnya ya, jadi harus dirasakan dulu nih sakitnya, nyerinya asalnya dari jantung atau dari paru begitu ya? Betul. Oke, lalu tadi gejalanya berarti ada penurunan berat badan drastis, ada batuk. Sayangnya memang tadi, bukan sayangnya, untungnya ya Ibu tadi tidak merasakan batuk. Iya, Dok, ya. untungnya. Tapi nggak mutlak juga ya, karena keganasan bisa modifikasi gejalanya berbeda-beda juga ya dok ya? Betul. Oke, nah kalau memang kondisinya tadi masih ada nodul di dua sisi, ini bisa ada pengembangan nggak sih dok? Kalau tanpa ada pengobatan yang mungkin secara oral gitu atau gimana? Bisa aja juga dia akan ukurannya segitu aja. Oke. Mungkin yang perlu diperdalam lagi itu nodulnya ukurannya paling seberapa gitu. Apakah dia ukurannya kecil atau dia memang besar. Tapi logikanya kalau memang nodulnya besar, soalnya sampai sekarang nih Bu Yanti masih ada kayak keluhan kayak nyesek, nggak enak gitu. Selain nyeri hilang tubuh tadi ya. Kalau memang semakin besar, seharusnya ada progresi juga dengan keluhannya. Gitu. Oke. Kalau selama 10 tahun stabil-stabil aja, tidak ada perubahan keluhan yang bagaimana gitu, seharusnya sih Masih fine saja. masih fine saja. Oke. Betul. Nah, tindakan preventifnya tadi kan Bu Yanti mungkin ada kekhawatiran ya dok ya. Iya. Istilahnya ada satu masa yang masih ada di paru-parunya belum diambil. Takutnya jadi kanker nih. Kalau memang mau melakukan tindakan preventif, inisiatif lah untuk melihat apakah ada keganasan, biasanya pemeriksaan apa dok yang bisa dilakukan? Paling minimal X-ray toraks atau ronsen gitu. Atau seperti yang Ibu Yanti pernah lakukan ya, yang bronkoskopi sepertinya itu ya. Cuma kan pada saat itu mungkin karena usia, apalagi sekarang makin bertambah kan, sekarang udah 71 tahun, andai kata dilakukan bronkoskopi lagi, itu kan juga berisiko juga untuk diambil. Atau mungkin karena nodulnya kecil juga tidak bisa diambil juga. Oke, karena jadi tidak terlihat gitu. Betul, dan berkaitan dengan diagnosa kanker paru-paru, golden standardnya itu adalah biopsi. Jadi harus diambil jaringannya, dianalisa, kemudian baru, oh ini sel kanker atau bukan. Gitu. Tapi selama tidak ada gejala yang tadi saya sebutkan, itu sih tidak mengarah ke kanker, seharusnya sih aman. Jadi seharusnya aman ya. Betul.
mungkin bisa dilihat lagi ada kondisi lain tidak ya yang menyebabkan adanya nyeri dada tadi gitu ya. Iya, betul Jadi sekali. mungkin langsung bisa berkonsultasi ke spesialis parunya nih Bu Yanti ya. Daripada Ibu merasakan nyeri terus jadinya overthinking sendiri, kayaknya lebih baik langsung ke fasilitas kesehatan diperiksakan. Mungkin macam-macam ada di laboratoriumnya. Oke, semoga cepat sembuh Ibu. Oke, kita lanjut lagi ya Dok ya. Ya. Nah, tadi kalau kita lihat sebenarnya fungsi paru udah. Ini bestian sama jantung. Kalau kita ngerasa ada yang nggak nyaman ya mungkin salah satu tadi Bu Yanti ada rasa nyeri gitu. Atau kita nafas kok kayaknya cepat sekali, lebih dari 12 tarikan 20 misalnya. ya. Iya, itu kan pasti akan terasa dan berbunyi juga gitu ya. Ngos-ngosan juga. Nah, berarti kalau dalam kondisi ini kita sudah mulai warning nih. Ada masalah pada paru-paru kita. Nah, kan kalau kita misalnya melihat ada masalah, pasti ada faktor-faktornya dong dok. Betul. Faktor-faktor penyebab apa saja sih yang bisa membuat ada masalah pada paru-paru? Yang utama itu adalah faktor satu, lingkungan. Lingkungan. Itu satu. Oke. Setelah lingkungan ada faktor dari pola hidup, Lifestyle-nya ya. lifestyle. Ini dua sih yang paling utama. Paling Ada juga faktor gen, cuman itu masih jauh lah. Itu berkaitan dengan kanker dan penyakit-penyakit herediter lain. Tapi yang utama ini dua. Oke, kita bahas yang lingkungan. Lingkungan seperti apa yang bisa membuat orang potensial terkena masalah pada paru-parunya? Apakah tinggal di kota besar seperti kita, atau mungkin kan ada juga ya tinggal yang di areanya tuh istilahnya pabrik semua, nggak kelihatan gitu kan? Betul, Gimana, betul. Dok? Yang pasti lingkungan satu yang bebas atau minim dari polutan-polutan udara. Setuju? Seperti yang Dika tadi bilang ya. Kalau di kota besar kan rentan banyak kendaraan, ya kan? Dari asap-asap knalpot kendaraan. Kemudian kalau yang tinggalnya di dekat pabrik-pabrik industri, itu kan juga banyak kan tuh ya asap-asap. Tapi yang utama nih, mau tinggal di kota besar, kota kecil, harus bebas dari asap rokok. Itu yang paling penting. Itu paling utama ya. Betul. Baik, ini nih yang tadi kita juga bahas di mitos fakta. Jadi ada sebagian orang yang merasa saya tuh nggak ngerokok gitu kan. Tapi pas nongkrong mungkin teman-temannya merokok. Ya. Dan ternyata jadi perokok pasif. Sebesar apa potensi orang yang mungkin terpapar rokok tuh bisa jadi punya masalah serius pada paru-parunya? Misalkan ternyata setiap hari memang ngumpulnya sama orang yang merokok gitu. Apakah itu akan jadi isu buat masalah infeksi paru-paru ini? Pasti akan jadi infeksi, jadi rentan untuk kena infeksi. Karena kita dengan menghirup asap rokok, mau itu aktif atau pasif sekalipun ya, itu kan membuat paru-paru kan jadi nyedot racun-racun, Oke. kan jadi merusak kan ya sel-selnya, jadi makin melemah gitu loh ya. Sehingga ya jadi lebih rentan untuk kena infeksi. Oke, biasanya infeksinya langsung atau perlu waktu sih? Nanti kita bahas ya. Tapi saya jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang bagaimana menjaga paru-paru agar tetap sehat. Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Aaron Sebastian Surya, General Practitioner dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, nah dok, kalau kita tadi kan terpotong pada rokok gitu ya. Nah rokok yang memang menjadi paparan asapnya nih bagi para perokok pasif, itu biasanya akan langsung terasa nggak sih masalahnya? Atau dia ya butuh waktu akhirnya tiba-tiba sudah ada masalah yang cukup kronik? Butuh waktu itu. Oke. Yang paparan berulang-ulang baru nanti akan muncul itu masalah-masalahnya. Jadi tahunan baru akan muncul ya? Bisa jadi, betul. Tapi kondisinya mungkin bisa jadi udah dalam kondisi yang buruk gitu ya dok ya? Oke, jadi jangan sampai kita abai juga merasa nggak ada masalah kok selama ini ya. Betul, karena bagi mereka merasa saya nggak merokok gitu kan ya. Jadi mereka merasa kayak aman lah gitu. Padahal itu kekeliruan yang besar itu. Nah, sekarang balik lagi nih, lifestyle-nya ada yang berubah juga. Rokok nggak boleh, rokok bahaya. Ya udah nge-vape aja. Gimana dengan vape? Menurut saya itu lebih bahaya lagi vape. Vape, lebih tahu bahaya ya? Betul, kenapa? Satu, kalau dari rokok biasa kan
Kalau yang bukan merokok, cium aja kan udah bau, udah nggak enak, udah males mau menjauh gitu ya. Tapi kalau untuk asap vape, kan mau dicium kan wangi, Harum ya. harum, udah rasanya. Hirup dalam-dalam. Iya, jadi orang kalau nggak ngerti kan, enak nih wanginya kan. Terus belum lagi rasanya kan beda-beda, ada stroberi lah, rasa-rasa buah. Gitu. Justru itu lebih bahaya karena sama-sama kan asap ya. Itu kan racun-racun juga. Betul. Iya nih. Apalagi karena kalau misalkan rokok karena baunya nggak enak, pasti nggak mungkin juga ya sekarang banyak larangan juga untuk dihisap di dalam ruangan. Betul. Kalau vape kan enggak. Nah iya. Gimana Dok? Nah itu makanya jauh lebih bahaya lagi itu. Jadi bagi mereka yang mau berusaha mau berhenti merokok terus beralih ke vape, saya rasa sih nggak baik. Bukan pilihan ya. Kalau bisa langsung stop. Stop. Nah, itu dia. Karena kalau kita lihat nih bukan cuma untuk kita atau mungkin kerabat kita yang posisinya atau teman kita gitu ya, memang langsung dapat paparan langsung gitu. Kan pulang ke rumah masih menggunakan pakaian yang sama, yang tadi ngerokok, baunya aja tertinggal gitu kan. Betul. Apakah racun-racunnya juga menempel pada tubuh kita? Itu racunnya menempel. Oh iya. Ya. Terus gimana dong Dok kalau pulang kerja sampai rumah anak langsung nempel, bahaya nggak buat mereka? Bahaya itu, apalagi untuk anak-anak misalnya masih bayi, kan imunnya masih belum terbentuk ya, masih belum mateng. Kalau udah terpapar sama racun-racun yang nempel di pakaian, jas itu kan juga akan membuat anak-anak bayi-bayi itu jadi rentan kena infeksi juga. Oke. Betul, itu termasuk disebut dengan third hand smoke. Third hand smoking. Kalau first hand kan perokok aktif. Iya betul. Second hand smoking pasif. Pasif. Third hand smoke itu zat-zat yang nempel di pakaian, gitu, di permukaan-permukaan. Kebayang ya, bukan cuma ada anak-anak, ada lansia mungkin di rumah juga ya. Betul itu yang juga. memang kondisinya sudah makin menurun dan ini akan bisa jadi masalah besar gitu. Betul. Oke, nah kita masuk nih pada masalahnya. Ketika sudah tahu faktor-faktor penyebabnya, pastinya kalau kena paparannya terus akan jadi masalah besar untuk kesehatan paru-parunya. Apa sih Dok masalah-masalah yang bisa terjadi pada paru-paru kita? Mulai dari yang mungkin sifatnya ringan tapi akut, ada juga yang berat lalu kronis. Apa saja yang mungkin terjadi? Penyakit-penyakit apa yang bisa terjadi pada paru-paru? Satu, kalau untuk paru-paru memang kebanyakan lebih ke radang ya, ke pneumonia, betul. Tapi sebenarnya kalau untuk paru-paru kan saluran pernapasan. Kami bagi menjadi yang atas sama bawah. Oke. Kalau yang atas itu kan kita dikenal sebagai yang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Iya, istilah ISPA. Itu paling kan yang sering kenanya flu, ya kan? Flu batuk pilek atau enggak faringitis, nyeri tenggorokan gitu. Itu sih bisa cukup ringan ya. Gitu. Kalau udah agak berat, itu biasanya udah ke bawah. Mulai dari bronkitis. Bronkitis itu berarti ada peradangan di saluran pernapasannya yang atas. Kemudian baru ke jaringan paru-parunya itu sendiri. Oke. Pneumonia atau TB paru, itu bisa abses paru kalau misalnya infeksi udah cukup parah. Jadi ada nanah di jaringan paru-parunya. Wow. Iya, bisa. Oke, ini penyebabnya kalau kita mulai dari ISPA. Ini biasanya akan masuk lewat apa? Udara kah atau makanan juga bisa Dok? Gimana? Lebih ke udara. Ke udara. Droplet, percikan, batuk, bersin, itu saat berbicara, apalagi sama-sama tidak pakai masker. Misal kita tahu lawan bicara kita lagi sakit, batuk-batuk, dia tidak pakai masker, kita juga nggak pakai masker, ketularan deh. Oke, biasanya akan langsung ada orang yang misalnya imunnya lagi nggak baik, dia akan langsung terinfeksi, atau ada juga yang mungkin imunnya lagi baik-baik saja baru beberapa hari baru dia akan merasakan gejalanya Dok? Bisa beberapa hari dulu. Oke. Karena kan ada periode dulu kan ya. Untuk bakteri atau kumannya itu menyebabkan gejala. Gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh suka menyepelekan ya. Betul. Kalau teman kita lagi flu atau mungkin lagi radang gitu ya. Nah ini penularannya lewat udara atau bisa jadi kan kita sekarang besti lah ya, udah nggak covid-covidan, minum sedotan sama-sama, itu bisa nggak jadi istilahnya media penularan? Kalau media penularan sih paling masih tetap sih udara sih ya. Masih udara ya? Udara ya. Kalau untuk kontak-kontak itu mungkin untuk yang penyakit-penyakit yang lain lah, infeksi gitu. Oke. Kalau untuk yang kayak kontak itu biasanya misalnya
contoh seperti yang misalnya kayak COVID gitu kan, virusnya nempel di meja, di mana, di sofa. Karena tangan kita yang jelalatan gitu loh, megang-megang terus megang hidung. Nah, dari situ ketularannya. Baik, jadi memang beda-beda ya, tapi memang kalau namanya paru-paru ya fungsi utamanya itu karena bernafas lewat udara, ya pasti media utamanya juga udara. Betul ya, Dok, ya? sekali. Nah, kalau untuk yang ISPA ini, biasanya dia akan berapa lama, Dok, prosesnya untuk penyembuhan? Bisa sembuh sendiri nggak sih? Atau sebenarnya tetap harus ada obat? Yang kadang-kadang mungkin kita akhirnya langsung, udah kasih antibiotik aja nih, Dok. Gitu. Gimana, Dok? Iya, jadi kembali lagi kita harus lihat dari penyebabnya dulu. Tuh, karena penyebab infeksi saluran pernapasan, baik yang atas atau bawah, itu macam-macam. Pertama yang paling sering adalah virus. Kalau virus, itu biasanya dia self-limiting disease. Swasirna, dia akan sembuh sendiri. Tapi kita lihat juga dari tingkat derajat keparahannya juga ya. Misalnya sekalipun kayak COVID kan dia virus. Tapi kalau dia cukup parah kan nggak bisa. Ya nggak bisa juga gitu. Terus yang kedua, bakteri. Nah, kalau bakteri inilah yang diperlukan antibiotik. Oke. Bukan penyebab yang virus. Jadi banyak yang salah kaprah, apalagi kalau sekarang pasien-pasien merasa, ini mah cuma batuk pilek ini lah, langsung aja minum antibiotik gitu kan. Iya. Apalagi kan bisa dia beli sendiri. Nah, itu dia. Nah, itu bisa jadi ada masalah lagi namanya resistensi antibiotik. Tapi mungkin itu bisa untuk topik lain lagi ya. Iya. Gitu. Jadi yang seharusnya mempan diobati pakai antibiotik, jadi nggak mempan karena udah terpapar dulu. Nah, untuk tahu nih, Dok, ini pasti dokter lah yang paling paham ya. Tapi apa sih yang bisa membedakan ini perlu antibiotik, ini perlu mungkin istirahat saja ganti dia swasirna atau gimana, Dok? Nah, gimana untuk bisa membedakannya? Secara objektif kita bisa lihat dari cek darah lengkap. Itu kan ada cek marker leukosit. Terus kemudian kan ada jenis-jenisnya, kan basofil, monosit, eosinofil. Kita bisa lihat dari situ, bisa memberi clue. Selain itu ya secara keluhan juga. Gitu. Oke, jadi istilahnya kita nggak bisa self-diagnose cuma dari gejala ya. Harus lihat ya hasil labnya dulu, baru bisa ada istilahnya arahan obatnya. Itu pun juga nggak bisa beli sendiri, nggak bisa istilahnya menentukan sendiri, harus dari dokternya. Betul. Walaupun istilahnya ya udah sifat ringan kok ini cuma radang, nggak bisa ya, tetap harus berkonsultasi dengan dokter. Nanti kita lanjut lagi, tapi usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang topik utama kita, bagaimana menjaga paru-paru agar tetap sehat. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Aaron Sebastian Surya, General Practitioner dari Rumah Sakit Royal Taruma. Baik, tadi kita bahas tentang ISPA ya. Ini ya obat-obatannya tadi ada yang antivirus, ada yang antibakteri gitu ya, antibiotik istilahnya. Dan nggak boleh tanpa pengawasan dokter. Betul. Sekarang kita masuk nih ke masalah paru-paru pernafasan bawah gitu ya. Nah ini biasanya akan sifatnya akut atau sebagian besar akan kronis? Dia bisa bersifat akut, tapi bisa kronis juga. Tapi yang cukup membahayakan yang kronis ya, yang jangka panjang lama, tuh seperti pneumonia, PPOK, kanker juga. Karena kanker yang agak sulit ya, karena nggak merasa tiba-tiba. Silent killer ya? Silent killer, betul. Mungkin saat mau screening medical check up, tiba-tiba kok jadi ada benjolan di paru-paru, gitu yang bahaya. Nah, kalau sampai ke istilahnya ada masalah ya di paru-paru, di saluran pernafasan bawahnya. Ini gejala yang paling khas apa? Apakah memang selalu sesak atau gimana? Kalau untuk jangka panjangnya itu berujung pada sesak. Oke. Kalau yang awalnya apa? Yang awal paling batuk. Batuk. Bersin-bersin. Karena sebenarnya batuk dan bersin-bersin itu mekanisme tubuh itu mau mengeluarkan benda asing. Berarti ada indikasi kalau sering batuk dan sering bersin ada benda asing dong. Ya, bisa benda asingnya kuman kah atau ada debu gitu mau dikeluarkan. Oke.
Gitu. Jadi sebenarnya itu refleks yang baik dari tubuh kita. Nah, biasanya selain batuk gitu kan, ada hal-hal yang juga mungkin ada lendir dan segala macam gitu ya. Lah, warna lendir ini kan katanya bisa menandakan juga nih dok. Benar nggak sih dok? Bisa, betul. Oke, misalnya Bisa dok. menandakan juga. Misalnya kalau lendirnya warna kuning, hijau, ya itu bisa menandakan infeksi, bisa bakteri juga. Oke. Biasanya bakteri lebih warna-warna kayak gitu ya. Kalau untuk yang virus, biasanya sih warnanya bening. Justru bening. Biasanya itu. Kalau yang mulai warnanya kecoklatan atau merah gelap gimana dok? Nah itu bisa ya memang udah infeksi yang cukup berat ya. Oh ya? Bakteri ya, betul. Bisa dari situ. Seram sekali ya dok ya. Iya, tapi dari situ kan jadi clue, penanda juga. Sama kita juga dari durasi gejalanya juga. Misalnya batuknya udah sampai 2 minggu atau lebih. Terus belum lagi kalau batuknya ada bercak darah, itu lebih mengarah ke infeksi TBC, tuberkulosis. Kami kan curiga mengarah ke sana. Nah ini menarik nih, apalagi juga dari durasi batuk dan waktu batuk katanya juga ada beda-bedanya ya. Untuk TBC katanya sering di malam hari atau apa gitu ya dok ya. Iya. Tapi nanti kita bahas. Ada pertanyaan saya dari pemirsa ya. Iya. Saya akan bacakan pertanyaannya dari Acella. Dok, suami saya dulu pas muda ada riwayat infeksi paru dan sekarang anak saya suka batuk-batuk kering. Saya sih belum periksa anak saya. Apa kalau ayahnya pernah infeksi paru bisa menurun ke anak? Terima kasih. Oh, iya. Oke, jadi suami waktu muda ada infeksi paru, sekarang anak tuh sering batuk-batuk kering tapi ya dok ya. Ini ada istilah korelasinya kah atau sebenarnya case berbeda? Tadi pertanyaan apakah dia menurun ya? Iya. Kita kembali lagi tadi kan ke segmennya mitos fakta ya. Itu mitos itu. Jadi untuk faktor turunan sih tidak kan ya. Tidak ya. Tapi untuk faktor penularan, kalau misal saat ini bapaknya masih ada batuk, ya itu kemungkinan besar bisa menular ke anaknya. Tapi kalau saat ini tidak batuk, itu paling dari anaknya emang terinfeksi aja di luar. Dari orang lain kah atau dari faktor lingkungan gitu. Atau mungkin dari bapaknya, mohon maaf apakah merokok atau tidak. Betul. Kita nggak bisa melulu menyalahkan nih turunan atau bagaimana. Kembali lagi ke faktor yang untuk menjaga kesehatan paru-paru adalah faktor lingkungan dan pola hidup kita. Nah itu dia, 2 hal ini ya yang harus diperhatikan. Yang utama itu. Apalagi anak-anak, soalnya memang rentan batil ya. Betul sekali. Ya, jadinya memang harus diperhatikan. Kecuali memang ini batuk keringnya sudah berkepanjangan, ya kan, lebih dari 1 bulan gitu ya. Ini udah harus diperiksakan. Mungkin memang ada masalah sendiri ya dok ya. Betul. Pada si anak. Semoga cepat sembuh Ibu Sheila untuk putri kecilnya ya. Oke dok, tadi kita pada lendir nih ya. Lendir nih warnanya beda-beda, biasanya akan disertai batuk. Ada nggak sih, kan kadang pagi mungkin ada sebagian orang yang juga mengeluarkan lendir pagi gitu ya. Tapi nggak ada batuk, tapi berwarna. Ini sebenarnya perlu tetap diperhatikan nggak? Tetap perlu diperhatikan. Oke, biasanya akan ada masalah di mana tuh dok? Sama, paling di Paru ya? paru-paru juga, betul. Bisa. Oh, walaupun tanpa batuk atau keluhan yang lain. Tapi kalau misalnya lendirnya berwarna tetap harus diperhatikan? Tetap diperhatikan. Kita tidak boleh menganggap sepele gitu. Itu harus tetap diperhatikan. Pokoknya ada suatu hal yang anomali pada tubuh kita harus tetap diperiksakan gitu ya dok ya. Tapi tidak perlu takut, waspada saja gitu. Iya, jangan Jaga-jaga. parno istilahnya. Betul, jangan parno. Nanti jadi dikit-dikit. panik. Betul. Nah dok, kalau kita bicara tentang tadi infeksi paru atau mungkin tadi kan istilahnya baik gejala lah ya. Gejala ada batuk, terus batuknya tuh seringnya semana, intensitasnya, waktu batuknya. Ini ada nggak yang khas pada penyakit tertentu? Misalnya batuk yang di pagi hari saja aman-amannya nih, tapi di malam tuh kayak sampai nggak bisa tidur. Itu ada nggak sih dok? Bisa ada. Oke. Contohnya misalnya pada pasien yang alergi. Alergi dingin gitu. Apalagi kalau tidurnya tuh AC-nya nyala terus. Tiap pagi itu jadinya bersin-bersin, meler-meler, batuk-batuk. Apalagi kalau misalnya setiap hari, nah itu curiga pagi-pagi ada alergi dia. Oke, kalau di pagi hari. Bisa. Kalau yang di malam hari berkeringat padahal udah dingin, terus batuk, gimana tuh dok? Malam hari bisa banyak, cuman yang kita perlu waspada itu seperti yang TBC. TB ya? Apalagi kalau
malam demam, menggigil, batuk-batuk, itu perlu diperhatikan. Oke, dan itu terjadinya khas gitu ya di malam hari ya dok ya. Dan dia pasti akan ganggu tidurnya juga dong dok? Iya, mengganggu tidur juga. Dan akan bikin imun tambah drop? Betul. Oke, nah kalau kita lihat tadi kan dari gejala-gejalanya yang memang kita rasakan. Akhirnya kalau ada hal-hal ini kita periksa gitu kan ya ke dokter ya. Biasanya ada pemeriksaan penunjang apa yang akan dilakukan? Selain mungkin pasti X-ray sudah dipastikan. Ada juga yang kayak misalnya kayak mantuk atau itu masih dilakukan nggak sih dok? Itu masih dilakukan. Kalau emang kami curiga mengarah ke TBC, mantus dilakukan. Ada pemeriksaan darah lain namanya IGRA, itu cukup mahal sih, tapi itu bisa. Atau enggak minimal ini sputum, dahak. Itu yang gold standardnya tuh, Gen Expert. Jadi kita cek dari dahaknya apakah ditemukan kuman TBC. Gitu. Nah pengobatannya gimana? Ini yang paling famous memang TBC tadi ya. Betul. Kadang-kadang orang berpikir TBC tuh udah ada obatnya kok, TBC tuh gampang kok gitu ya. Pasti sembuh karena obatnya udah ada, tapi takes time. Yes. Gitu ya. Pengobatannya untuk saat ini yang sudah serba canggih tuh seperti apa sih untuk TBC dok? Di obat yang kita sudah ada ya. Obat-obat minum itu yang rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, sama etambutol. Mungkin kalau dulu masih keteng-ketengan satu. Dan gimana kalau saya bayangkan sebagai pasien gitu kan, wah banyak banget obat harus diminum ya. Apalagi ini kan harus minum minimal 6 bulan. Itu pun juga dipantau kondisinya membaik atau tidak, kami ronsen ulang apakah ada perbaikan atau tidak. Kalau memang ada perbaikan 6 bulan tuh cukup. Tapi bagi banyak kasus pun juga belum tentu ya. Bisa jadi di extend ke 9 bulan. Paling sekarang jadi ada namanya fixed dose combination. Jadi itu 4 obat itu 1 tablet aja. Oh iya? Iya. Jadi kan convenient ya. Betul. Minum cuma 1 aja plek udah. Dan akan meminimalisir kelupaan obat itu ya? Betul sekali. Yang katanya kalau TB itu lupa minum sekali harus ulang lagi, bener nggak sih? Nanti kita akan bahas ya dok ya, tapi usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang bagaimana kita bisa menjaga paru-paru kita agar tetap sehat. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Aaron Sebastian Surya, General Practitioner dari Rumah Sakit Royal Taruma. Nah, tadi kita di segmen sebelumnya membahas tentang pengobatan TB gitu ya. Ini kan TB memang yang paling banyak, yang apa istilahnya masalah paru-paru yang paling banyak dialami. Apalagi sekarang polusi kan makin parah ya dok. Iya betul. Nah yang tadi dokter bilang bahwa sekarang tuh obatnya udah gampang. Obatnya yang tadinya ngecret gitu ya banyak, ini udah bisa jadi dalam satu tablet atau 1 kapsul saja gitu ya. Nah permasalahannya tetap aja dok, kadang-kadang udah tinggal 1 aja sih kita lupa gitu ya. Nah yang saya dengar, yang saya tahu selama ini informasinya untuk pengobatan TB itu 6 bulan tidak boleh putus. Betul. Gimana kalau kita lupa 1 hari minum obat TB? Kalau untuk misal 1 hari ketinggalan itu masih bisa dikejar. Masih bisa? Masih bisa, betul. Apakah harus minum jadi 2 berikutnya atau gimana? Enggak sih. Enggak ya, masih bisa dikejar. Nah, cuman yang menjadi masalah itu kenapa banyak orang tuh jadi putus obat istilahnya ya, TB putus obat karena mungkin selama pengobatan itu mereka udah nggak merasa ada keluhan sama sekali. Masa udah enakan. Itu menjadi alasan yang utama, mereka merasa ngapain saya minum obat, saya udah merasa enak. Itu. Mereka tidak mengerti bahwa kumannya ini nih masih ada. Dan tipenya tuh memang beda. Butuh waktu untuk membasmi kuman tersebut. Nah apa yang terjadi? Jadi putus obat berapa lama yang bisa jadi masalah? 1 minggu? 1 bulan? Bisa. 1 minggu tuh udah bisa jadi masalah ya dok ya? Hari seminggu sudah. Wow, 1 hari masih kekejar, tapi kalau 1 minggu enggak ya? Nah kan konon katanya nih dok, kalau kita lupa minum dan putus obat, kita harus mengulang dari awal. Berarti harus 6 bulan lagi ke depan atau gimana? Tuh kembali lagi. Makanya
di start from zero lagi. Yes. Makanya butuh banget nih edukasi yang tepat Iya. untuk pengobatan TBC. Obat yang samakah atau dosisnya akan bertambah? Dia akan resisten nggak dengan obat itu? Nah, paling obatnya pertama awal kita ada regimennya. Oke. Jadi obatnya ada yang sama, mungkin dosisnya ada yang ditingkatkan, nanti ada tambahan obat lain juga gitu. Nanti ada regimennya. Intinya sekalinya sudah mulai pengobatan TBC itu harus dituntaskan. Daripada nanti ngulang lagi. Maka dari itu penting sekali untuk setiap pasien untuk mengerti bahwa meskipun sudah tidak ada keluhan, itu tetap minum obat dan tetap rutin kontrol ke dokternya atau ke puskesmas terdekat. Karena tidak ada keluhan bukan berarti sudah sembuh. Betul gitu sekali. Ya. Disyukuri saja kita hidup bisa lebih kualitas lebih baik. Gitu, Iya, kan? betul. Tapi jangan sampai putus obat secara sepihak dan tanpa ada arahan dari dokter. Betul, setuju. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita putus obat? Ini kan orang berpikir ya udahlah ya, bagian satu organ ini. Apakah ternyata akan punya masalah banyak, apalagi untuk yang TB, untuk organ-organ yang lain selain paru-parunya yang rusak? Di jangka panjang bisa. Satu, dari kumannya dia bisa jadi multi drug resistance atau extensively drug resistance. Jadi udah nggak bisa diobatin lah, nggak mempan pakai obat-obatnya. Obat-obat kan ada lini pertama, lini ketiga, itu jadi sulit sekali untuk membasmi kuman tersebut. Oh iya. Iya, dan seperti tadi ya, kan TBC tidak hanya menyerang paru-paru ya. Iya. Dia bisa menyerang ke organ-organ tubuh lain. Kalau misalnya dia masuk ke darah, udah nyebar kemana-mana, wah itu akan menjadi berat sekali. Jadi masalah banget. Yang awalnya hanya infeksi paru-paru, itu bisa malah bahkan menyebabkan kematian juga. Bisa menyebabkan kematian. Bisa. Apalagi kalau pasiennya dia imunokompromis. Misalnya ada diabetes mellitus, ada sakit ya kencing manis. Kemudian misalnya ada dia HIV positif, mohon maaf gitu. Sama lansia tadi, di atas 65 tahun, sama ya balita ya, di bawah 5 tahun, bayi. Oke. Iya, Jadi masalahnya bisa banyak kalau kita tidak benar-benar aware. Terakhir nih dok, kalau sudah sembuh ya, pengobatan sudah dijalani disiplin secara 6 bulan ini, bisa kambuh lagi nggak dok? Namanya infeksi itu bisa kambuh lagi. Kalau misal terpapar dengan bakterinya lagi, bisa kena infeksi lagi. Oke. Bisa kita tahu ada misal kerabat yang batuk-batuk, kita tetap tidak jaga diri, tidak pakai masker, bisa aja. Gitu. Berarti yang harus dilakukan pasien yang memang sudah sembuh gitu ya, dinyatakan sembuh, pengobatannya sudah selesai, tetap harus menjaga ya, karena istilahnya paru-parunya pernah rusak gitu ya, pernah ada masalah peradangan di sana, jadi akan lebih rentan juga. Betul ya, tadi faktor lingkungannya harus dijaga, lifestyle-nya juga harus dijaga ya. Ini kita harapkan sama-sama kita bisa sama-sama menjaga kesehatan paru-paru kita, karena itu juga berpengaruh untuk kesehatan keluarga kita ya dok ya. Betul sekali. Dokter terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah mengedukasi kita tentang kesehatan paru-paru. Semoga ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Amin. Tetap jaga kesehatan dok, biar terus bisa main ke sini untuk bisa berbagi informasi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Baik pemirsa, itu dia tips dari dokter kita untuk bisa menjaga kesehatan paru-paru itu seperti apa ya. Jangan sampai ada masalah di sana karena kasihan banget. Organ ini bestinya ada jantung yang bisa juga masalah untuk seluruh tubuh kita. Jangan lupa untuk mengunduh The Eye Plus untuk menyaksikan tayangan-tayangan unggulan kita dimanapun, kapanpun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Sehati selanjutnya.